Hari ini kita lanjutkan kembali, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Daniel. Kita sudah masuk ke pasal yang ketiga. Di Daniel pasal yang ketiga mulai ayat yang pertama, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta dan didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara dan para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung dan telah didirikan Raja Nebukadnezar. Siapa yang tidak menyembah, sujud menyembah, dan akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kita berhenti sampai sini dulu, nah kita bahas. Hari ini kita untuk menjadi seorang penyembah berhala tidak harus ke gunung, tidak harus ke bukit, tidak harus ke batu yang besar atau ke kuil-kuil. Kita akan menjadi seorang penyembah berhala ketika kita ini sudah menomorduakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun itu. Lebih banyak waktu kamu habiskan di mana hari ini? Kalau engkau menghabiskan waktumu hanya untuk hal yang sia-sia, mungkin untuk hobi, untuk kegiatan, untuk apapun lah namanya, sebenarnya otomatis engkau menjadi seorang penyembah berhala. Kalau kita ini menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita menaruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan, otomatis Tuhan yang menjadi nomor satu dalam kehidupan kita. Terlihat dari apa yang kita kerjakan, terlihat dari apa yang kita lakukan. Sepanjang kehidupan kita ini, kalau kita mau melakukan segala sesuatu, melibatkan Tuhan apa tidak? Minta izin Tuhan apa tidak? Ini Tuhan berkenan apa tidak? Kalau tidak, kita hanya fokus pada apa yang ku kerjakan, apa yang ku lakukan, belum tentu apa yang Bapak Ibu kerjakan, apa yang Bapak Ibu lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ujungnya kalau Bapak Ibu melakukan hal seperti itu, akhirnya apa yang terjadi dengan hidupmu? Tuhan bukan menjadi yang utama dan terutama. Padahal hukum yang pertama dan terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Tuhan harus menempatin yang pertama. Hari ini, apa yang kamu kerjakan, kamu sudah mengutamakan Tuhan dalam segala hal atau belum? Dalam 24 jam, dalam sehari ini, berapa banyak waktu kita benar-benar berikan untuk Tuhan, dedikasikan untuk Tuhan, atau kita nggak peduli dengan Tuhan. Segala sesuatu yang kita utamakan lebih daripada Tuhan, otomatis kita menjadi penyembah berhala. Tidak perlu Bapak Ibu sujud menyembah ke dalam kuil, ke patung-patung, atau ke tempat-tempat pohon-pohon yang rindang. Tetapi ketika engkau menomorduakan Tuhan dalam hidupmu, tidak heran ya, ketika orang menyembah dirinya sendiri, orang itu menjadi angkuh, sombong, belagu, keras kepala, tidak peduli dengan Tuhan, bangga dengan dirinya, bangga dengan pencapaiannya, dia merasa hebat dan lain sebagainya, karena dirinya yang menjadi Tuhan untuk dirinya sendiri. Kalau engkau menyembah Tuhan, engkau menomorsatukan Tuhan, engkau ngikutin apa yang Tuhan mau, jalan seperti yang Dia mau, jalan ngikutin kehendaknya. Karena hidupku bukan aku lagi, tapi hidup yang aku miliki hari ini, hidup untuk Kristus. Jadi, segala sesuatu yang kita kerjakan dan kita lakukan hanya untuk nyenengin hati Tuhan, bukan yang lain. Perjalanan kekristenan kita ini harus diubah nih. Pola pandang kita, cara pandang kita ini harus diubah nih. Harus Tuhan yang menjadi utama. Kau menyembah dirimu, kau menjadi orang yang egois dan keras kepala. Engkau menyembah setan, kelakuanmu seperti iblis. Ketika engkau menyembah Tuhan, karakter, sikap, tindakanmu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Lama-lama karaktermu menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semuanya terlihat apa yang kamu lakukan hari ini, apa yang kamu perbuat hari ini, mencerminkan
kepada siapa kamu menyembah. Jangan ngomong saya rajin gereja, saya rajin ibadah, saya rajin pelayanan. Tapi kalau engkau tidak utamakan Tuhan dalam segala hal, otomatis kamu menjadi penyembah berhala. Pelayananmu hanya sebagai kegiatan agamawi saja. Karena mungkin punya gelar hamba Tuhan, gelar pendeta, gelar penginjil, gelar PDM, PDT, PDP mungkin. Atau mungkin kamu punya gelar sebagai orang-orang yang terlibat sebagai diaken dan lain sebagainya. Kamu melayani tanpa cinta. Sama seperti kamu menikah tanpa cinta dengan istrimu. Kamu perlakukan pasanganmu dengan kasar. Karena nggak ada rasa cinta lagi. Nggak ada rasa mengasihi lagi, nggak ada rasa menghormatin lagi. Kamu anggap itu sebagai kewajiban saja. Bapak Ibu bisa dibayangkan ketika kita ini memiliki hubungan dengan pasangan hidup kita tanpa memiliki cinta yang bergairah dan berkobar-kobar lagi, kamu akan cuek, nggak peduli perasaannya dan nggak mau tahu apa yang dia perbuat dan apa yang dia lakukan. Ujung dari pernikahanmu akan hancur karena hubunganmu tidak sehat. Hubungan kita dengan Tuhan juga seperti itu. Kalau engkau nggak menomorsatukan Tuhan dalam hidupmu, engkau akan terseok-seok loh, hidupmu akan jatuh terus, akan bak belur. Hari ini mulai libatkan Tuhan dalam segala hal. Izinkan Tuhan intervensi seluruh kehidupanmu, sehingga hidupmu semakin hari ditarik untuk mendekat menjadi serupa segambar dengan Tuhan, menggenapi rencananya di muka bumi ini. Kita lihat lagi, kita lanjutkan di ayat yang ke-6. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nebukadnezar ini kejamnya bukan main. Dia punya etikat yang keras sekali, etikat yang kurang baik menurut saya. Orang yang gak mau sujud menyembah harus dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dianggap Tuhan patung emasnya. Semua harus sujud menyembah dia. Kalau engkau nggak menyembah, cemplungin ke perapian yang menyala-nyala. Pada waktu itu, tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja kekala hidup Tuanku. Tuanku, Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang Tuanku dirikan." Setelah Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia mengalami promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan sendiri. Dan dia dipercayakan menjadi pemerintah di beberapa wilayah Babel. Karena apa yang dipercayakan itu akhirnya diuji. Karena ada orang-orang yang ngiri. Bapak Ibu, ketika engkau dipercayakan sesuatu, pasti ada orang di sekitarmu yang tidak suka. Ketika engkau dipromosi, pasti ada orang di sekitarmu yang tidak suka. Ketika kamu di kantor dipromosi, pasti ada orang yang tidak suka. Kalau kita ini berjalan dalam kebenaran dan kamu ikut Tuhan, ya, Tuhan pasti bawa kamu naik kok. Dan ketika engkau mengalami promosi dan peningkatan, pasti tidak ada orang yang suka. Selama hatimu benar sama Tuhan, jalan tidak perlu ikutin kata orang, tidak perlu pusing dengan perlakuan orang. Karena semakin kita cinta Tuhan, hati kita ini diuji. Sadrak, Mesak, dan Abednego punya ketetapan untuk menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, dan iman mereka teruji, benar-benar teruji loh. Dan selalu yang dipakai adalah orang-orang yang tidak suka. Makanya bersyukur ketika ada orang-orang yang tidak menyukai hidupmu, menyukai kelakuanmu selama kamu hidup benar. Mereka nggak suka dan lain sebagainya. Nggak usah pusing. Jalan aja terus sama Tuhan. Nggak usah pedulikan apa kata orang. Jalan, ngikutin apa yang Tuhan mau. Kalau ada orang iri itu bersyukur. Kadang mereka dipakai Tuhan untuk menguji hati kita. Nggak usah dimusuhin. Nggak usah dimaki. Nggak usah diajak berantem.
Kadang memang Tuhan izinkan itu terjadi untuk menguji iman kita. Dari setiap persoalan masalah yang kita hadapin, kita bersinggungan dengan orang, yang paling penting adalah kita jaga respon hati kita benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita memiliki respon yang salah. Ketika kita memiliki respon yang salah, nanti hasilnya salah. Engkau nggak lulus ujian, engkau dibawa muter lebih lama lagi. Kita ini harus lulus dengan proses, kita harus lulus dengan ujian, karena setiap yang Tuhan percayakan sampai hari ini, kita harus didapati menjadi orang yang teruji dan bisa dipercaya loh. Kalau tidak, kita akan ngulang dari awal lagi. Berapa banyak dari kita karena memiliki respon yang salah, sikap yang salah, akhirnya kita ngulang ke proses yang awal lagi. Harus memiliki sikap hati yang benar, Bapak Ibu. Kalau ada orang-orang yang tidak suka dengan kita, memfitnah kita, ingin menjatuhkan kita, gak usah pusingin, kasih senyum saja. Tetap sikap benar. Karena kadang mereka benar-benar dipakai untuk menguji yang di dalam hati kita ini. Kita ini sebenarnya siap dipromosi apa tidak? Iman kita teruji apa tidak? Kalau yang dipakai orang lain, ya puji Tuhan. Tapi bagaimana kalau dipakai adalah orang yang tidur bareng dengan kamu, serumah setiap hari, alias pasangan hidupmu, tetap memiliki respon hati yang benar. Kalau kita dengan orang lain kita bisa abaikan, kita langsung bisa nggak pedulikan. Tapi dengan pasangan kita nggak bisa lari dari situ. Justru kita bersyukur kalau pasangan kita dipakai untuk membuat iman kita semakin teruji. Tetap miliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-13, sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apa benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan?" Bayangin, harus memuja dewanya, padahal itu patung emas yang didirikannya. Emas lagi. Kan banyak orang hari ini menyembah pekerjaannya, banyak orang hari ini menyembah hartanya, merasa dia aman dengan hartanya. Padahal ketika kamu sakit, ketika kamu tidak bisa apa-apa, dia nggak bisa menolong kamu. Ya memang bisa dipakai untuk rumah sakit, tapi tidak bisa menyelamatkan jiwamu, harta benda yang kamu miliki. Hari ini meski belajar menaruh hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan ada sesuatu yang lebih utama dari Tuhan dalam diri kita. Karena kalau kita pengharapannya hanya kepada harta, kekayaan, pada apapun lah yang kita miliki, apapun yang kita capai mungkin, ketika engkau nggak bisa melakukan apa-apa, dia tidak bisa menyelamatkan jiwamu. Yang bisa menyelamatkan jiwamu untuk hidup di dalam kekekalan adalah pribadi Tuhan sendiri. Yesus Kristus Tuhan. Yang harus ditinggikan, harus dipuja dan diagungkan dalam hidupmu, dan harus diutamakan dalam hidupmu. Saya percaya kalau orang yang benar-benar mengutamakan Tuhan dalam hidupnya itu pasti berubah. Sikapnya berubah, tindakannya berubah, ucapannya berubah, keputusannya pun pasti berubah. Kita lihat lagi di ayat yang ke-15. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Ini loh orang yang punya komitmen. Aku tahu kalau Tuhan berjanji, dia pasti digenapi. Sehari ini engkau belum melihat terobosan. Lihat janji Tuhan. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau
Tuhan yang aku sembah ini sanggup menolongku, Dia akan melepaskan aku. Toh kalau Dia nggak menolongku, aku tetap tidak mau menyembah patung. Ini baru namanya komitmen. Hari ini banyak orang sudah doa, sudah puasa, udah ikut seminar, ikut ibadah online, udah ibadah Zoom, ikut ibadah onsite, udah diurapin pendeta, masalahnya belum kelar-kelar. Kamu putus asa, kamu bingung, stres karena ngelihat kenyataan yang kamu lihat harusnya janji Tuhan. Tuhan sanggup tolong kok. Kalau sampai hari ini Tuhan belum tolong dalam hidupmu, belum lakukan apa-apa dalam hidupmu, bersyukur. Nikmatin saja. Di balik semuanya itu Tuhan masuk dan tujuan kok. Gak usah pusing, gak usah gegerin, gak usah ribut. Pegang janji Tuhan. Janji Tuhan itu pasti digenapi sebab Allah yang kita sembah. Allah yang tidak pernah berdusta. Sekali Dia mengatakan, Dia pasti genapi janjinya. Jalan sama Tuhan. Nikmatin terus jalan sama Tuhan. Saya percaya apa yang kita pelajarin hari ini akan membuat hatimu diubahkan Tuhan. Ini loh orang yang punya komitmen. Dia tahu Allah yang dia sembah kok. Dia komitmen mencintai Tuhan lebih dari apapun kayak begini ini loh. Kamu baru ngalami masalah udah jerit-jerit, disakitin orang udah kepahitan. Selama lama ini kemana firman yang kamu baca itu? Banyak orang tersinggung, kepahitan, marah, benci, dendam ketika orang lain memperlakukan buruk atau bersikap yang tidak enak dalam hidupmu. Kamu ngomong kasar, ngomong jelek, ngomong busuk. Lu selama ini kamu belajar firman, kemana itu firman yang kamu pelajari? Dengar khotbah, ibadah dan lain sebagainya itu. Apa menguap begitu saja? Kalau sungguh-sungguh kita ini belajar firman yang kita mengerti, firman itu akan memerdekakan kita. Pasti akan memerdekakan kita. Tapi kalau kamu belajar firman hanya sekedar saja, kamu nggak hidupinya, akan terlihat dari reaksimu. Karena iman itu akan diuji. Kepercayaan kepada Tuhan yang kita sembah itu akan diuji lewat proses namanya. Sadrak, Mesak, dan Abednego diuji imannya, diproses. Bayangkan kalau kita ini nggak bergantung sama Tuhan. Dan tiba-tiba hari ini terdapat aniaya besar seperti zaman antikristus nanti. Kalau engkau menyangkalin Tuhan kamu selamat, kalau kamu nggak nyangkalin Tuhan kamu dipotong tanganmu, kamu dibunuh, kamu disiksa. Apa yang terjadi dengan kekristenan yang kedagingan model-model seperti itu? Pasti akan menghujat Tuhan, pasti akan mengkhianatin Tuhan. Karena tidak teruji. Iman kita itu harus diuji lewat proses, lewat tekanan, lewat himpitan, lewat persoalan. Bagaimana kita tetap bergantung sama Tuhan apa tidak? Bangsa Israel itu diuji Tuhan lewat perjalanan menuju tanah perjanjian melewatin padang gurun. Baca, Bapak Ibu bisa baca di Ulangan pasal yang ke-8, mulai ayat yang kedua. Segala perjalanan diizinkan Tuhan untuk menguji hatinya. Sungguh nempel sama Tuhan apa tidak? Sungguh berharap sama Tuhan apa tidak? Dan ternyata isinya yang gerutu, ngomel, ngeluh, komplain, ngelawan pemimpin, dan lain sebagainya. Akhirnya mereka mati di padang gurun. Imanmu, kepercayaanmu tidak akan teruji kalau kamu hanya sekedar datang ke gereja tok. Kamu di gereja kelihatan kudus, suci, tak bercacat celah, kelihatan baik-baik semuanya. Tapi waktu kamu di rumah, di tempat kerja, di pabrik, di toko, di dunia marketplace, ketika kamu diperhadapkan orang-orang yang kelakuannya jelek, kamu diperhadapkan dengan orang-orang yang kelakuannya buruk, membenci kamu, tidak sepaham dengan kamu, memberontak terhadap kamu, atau mungkin kamu sedang diproses Tuhan lewat keuanganmu, bisnis usahamu, bagaimana reaksimu? Itu menentukan kamu sungguh-sungguh orang yang sudah diubah Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, kamu yang berharap sama Tuhan, atau hanya sekedar berharap kepada manusia. Bayangkan, ini orang teruji imannya. Dia tahu, dia percaya menaruh hidup sepenuhnya kepada Tuhan yang dia sembah. Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Di ayat yang ke-19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Padahal ini orang Sadrak, Mesak, dan Abednego ini dulunya dipercaya oleh Nebukadnezar.
ternyata hatinya berubah dengan cepat. Jadi kemarahan dan ingin membinasakan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hati orang itu cepat berubah loh Bapak Ibu. Dengan kondisi, situasi, keadaan, hati orang itu cepat berubah. Apalagi kalau orang tidak kenal Tuhan. Hari ini baik, besok bisa jahatnya luar biasa. Harusnya kita ini semakin hari semakin diubah Tuhan. Kita memiliki sikap hati yang benar, yang diubahkan, yang dipulihkan, yang semakin hari semakin didapatin, memiliki hati yang semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Tidak berubah. Hari ini mencintai Tuhan, besok ngerutu, besok ngomel. Hari ini baik dengan orang, besok membenci dan lain sebagainya. Hidupmu seperti bunglon. Berubah kapan saja, nggak stabil. Harusnya semakin kita kenal Tuhan, semakin tenang hadapin segala sesuatu. Tidak seperti Nebukadnezar. Dulu mempercayakan dengan luar biasa, dipercayakan untuk memerintah beberapa daerah di Babel. Hari ini dia marah luar biasa karena keinginannya tidak dituruti. Berapa banyak ketika keinginanmu tidak diturutin, kamu marah-marah. Terbukti emosimu tidak stabil. Kalau engkau memiliki emosi yang tidak stabil, kamu akan melukai banyak orang. Hari ini baik, besok membenci, gampang tersinggung, gampang marah, gampang sakit hati. Terus baik lagi. Kamu ini bunglon atau apa? Cepat berubah. Orang ngomong A diikutin, orang ngomong B diikutin. Nggak punya pendirian, nggak punya keteguhan. Waktu ujian datang, kamu akan hancur, tidak teruji. Engkau tidak teruji seperti emas. Ketika api datang mengujinya, semakin murni. Tapi kamu seperti jerami, rumput, dan kayu. Akan hangus terbakar. Di ayat yang ke-20, kepada beberapa orang yang sangat kuat tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Diuji lewat api. Bukankah Alkitab katakan segala sesuatu pasti diuji dengan api? Entah dengan apa kita membangun dasarnya. Pakai emas, pakai kayu, pakai rumput, atau pakai jerami. Api yang mengujinya. Hari ini, kalau ada ujian datang dalam hidupmu, kondisimu ruwet, hancur, dijatuhkan, utang banyak, terjerat dengan hutang, bisnis kacau, orang membenci kamu, orang memfitnah kamu, nikmatin saja jalan sama Tuhan. Karena itu ujian yang datang untuk melihat imanmu itu murni apa tidak. Setiap orang akan ngelewatin proses ini. Suka tidak suka, setiap orang akan ngelewatin proses ini. Biasanya ya ujian itu sesuai dengan keahlianmu. Kalau keahlianmu sombong, kamu akan diuji. Kamu jadi orang yang rendah hati apa tidak. Keahlianmu tukang tersinggung, kamu diuji suatu hari akan dipertemukan dengan orang-orang yang nyebelin. Orang yang menyakitin, kamu bisa tetap mengampuni apa tidak. Tergantung, setiap orang beda-beda ujiannya. Karena setiap orang punya kelemahan masing-masing yang berbeda-beda. Semakin kita menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita naruh pengharapan kita taruh hati kita. Ketika ujian itu terjadi, enjoy, tenang, santai, rileks. Kita tahu Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di ayat yang ke-22, karena titah raja itu keras, karena dia sakit hati, gak ngikutin kehendaknya, dia marah, makanya titah raja itu keras. Dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Bayangin, yang mengangkat, yang mikul Sadrak, Mesak justru mati. Tetapi ketiga orang ini, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dan terikat dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya. Tetapi ada
4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Itulah pribadi Tuhan sendiri. Bapak Ibu, Tuhan itu menyertai kamu. Tuhan tinggal di dalammu hari ini. Di dalam perjanjian lama yang diurapin Tuhan, yang dipenuhi Roh Kudus itu hanya raja, imam, dan nabi. Tapi di dalam perjanjian baru kita semua orang percaya yang lahir baru dipenuhi Roh Kudus. Yohanes 14 katakan dia menyertai kamu, dia tinggal di dalam kamu dan dia mengurapin kamu. Kalau Tuhan tinggal di dalam kita, kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, kita bergaul intim dengan Tuhan, kamu hadapin ujian, kamu hadapin aniaya, kamu hadapin tekanan yang hebat, kamu dicaci, maka dituduh, difitnah, ada perlakuan buruk, jelek kayak apapun, tidak perlu pusing, tidak perlu sakit hati, tidak perlu cemas, tidak perlu bingung. Karena dia menyertaimu seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nyawa yang jadi taruhnya taruh di dalam perapian dipanaskan. Ternyata ada satu pribadi yang menyertai dia. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Perhatikan yang ke-26. Lalu Nebukadnezar mendekatin pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Keren gak ini? Yang dulunya dibenci mau dibinasakan, dicari. Bapak Ibu, kalau engkau ya disertain Tuhan, dilindungin Tuhan, diproteksi Tuhan, ada hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Suatu saat orang-orang yang membencimu, orang-orang yang menghakimimu, orang-orang yang memusuhimu, orang-orang yang ingin membinasakan kamu, itu orang akan takluk dan tunduk karena melihat penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Makanya jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan pernah taruh sakit hati. Jangan pernah taruh kebencian. Karena Tuhan menyertaimu. Tuhan bisa merubahkan orang yang membencimu itu menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk memberkati kamu. Amin. Ini sikap hati, respon hati ini tetap benar. Tidak usah pusing dengan orang yang berlaku buruk terhadap kita. Toh dia akan berurusan dengan Tuhan kok. Tenang saja, enjoy saja. Tuhan menyertaimu. Dan Tuhan akan pakai orang-orang itu mempromosi dan memberkati hidupmu. Perhatikan baik-baik. Lalu Nebukadnezar mendekatin pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Keren ini. Tidak ada kosong, tidak ada luka keluar dari api. Mungkin seperti masuk ke ruangan ber-AC karena ada Tuhan di sana. Dan 27, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri, raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada. Keren ini. Ini hebat ini. Bayangin kita kalau ngalami seperti itu. Promosi. Bapak Ibu, dari setiap ujian yang kita alami itu, Tuhan persiapkan promosi loh. Selama sikap hatimu benar, selama respon hatimu benar di hadapan Tuhan. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan untuk melepaskan hamba-hambanya. Mengutus malaikat melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan pengkhianatan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Ujung dari semua yang kita alami lewat proses itu, kita memiliki kesaksian supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita.
Kalau hidupmu datar, flat, nggak ngalamin apa-apa, patut dipertanyakan. Karena pasti kamu nggak memiliki kesaksian yang powerful. Ketika kamu ngalami masa-masa yang sulit, masa yang berat, kamu bersyukur. Di balik semuanya itu, nama Tuhan dipermuliakan, kamu akan ngalami promosi. Ternyata hari ini saya semakin ngerti dengan apa yang Tuhan buat dalam hidup saya. Bisnis yang kita bangun bertahun-tahun tiba-tiba hancur. Kita meninggalkan hutang yang gede sekali. Terus Tuhan tolong pakai orang-orang secara ilahi. Ada seseorang hamba Tuhan yang menolong kami. Itu luar biasa menurutnya. Menurut saya itu seperti malaikat yang diutus Tuhan. Nolong kami dalam waktu susah waktu itu. Dan kita baru kenal sama seseorang ini, namanya Om. Saya panggilnya Om. Ini orang hebat yang dipakai Tuhan. Hatinya lembut, diubahkan Tuhan. Dia sendiri sedang mengalami proses hari ini dan sikap hatinya benar. Waktu kita mengalami masa sulit, Tuhan selalu pakai orang lain nolong kita. Dan saya baru sadar dan ngerti, di balik semua ini Tuhan nyatakan kemuliaannya. Tidak berhenti sampai situ. Tiba-tiba setahun kemudian semuanya berjalan dengan baik. Di Agustus 2023, tanggal 1, saya sakit tidak bisa bangun. Tanggal 3 kalau nggak salah itu. Tanggal 1 atau setelah pulang dari Surabaya, saya sakit, tidak bisa bangun. Ternyata ada penyumbatan di kepala saya. Dari situ pun Tuhan nyatakan kemuliaan. 11 hari saya nggak bisa jalan. Hari yang ke-14 saya udah khotbah. Minggu besoknya saya pergi lagi pelayanan ke Surabaya. Dan banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tuhan buat mujizat. Ngalaminya tidak enak, sakit. Setelah ngalami, dipulihkan Tuhan, baru Tuhan nyatakan kemuliaan. Hidup saya menjadi kesaksian. Dan dari apa yang saya alami, dari apa yang saya saksikan, ternyata mempengaruhi banyak orang untuk diubahkan. Itu loh caranya Tuhan. Itu caranya Tuhan. Makanya kalau ngadapin masalah tekanan yang berat, tidak usah gerutu ngomel. Tuhan sedang mempersiapkan promosi yang besar. Dan Tuhan sedang ubah hatimu yang di dalam itu. Hari ini kelihatannya seperti tembok, kita nggak gelisah ngelihat apa-apa. Tapi suatu hari kamu akan bisa melihat. Di balik tembok itu Tuhan sedang persiapkan promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jalan terus sama Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Sesakit apapun. Rasanya pingin nyerah. Rasanya tidak kuat. Jalan terus sama Tuhan. Di ujung dari perjalanan hidupmu, Tuhan sedang siapkan sesuatu yang ilahi kok. Seperti yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego. Semua orang melihat bagaimana Tuhan campur tangan. Dan akhirnya nama Tuhan Allah Israel yang ditinggikan dan dipermuliakan. Dia sendiri mendapat kedudukan yang tinggi. Mengalami promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Keren gak cara kerja Tuhan kita? Allah yang kita sembah dalam nama Yesus. Powerful dan dahsyat. Caranya keren. Yang terjadi dalam hidup kita. Tapi waktu kita ngalaminya tidak kuat rasanya, tidak mampu, tidak bisa. Tapi di ujungnya Tuhan selalu bikin sesuatu yang ilahi. Enjoy, nikmatin hidupmu bersama Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah berdusta. Kalau dia menyertai engkau di masa lalu, di masa yang akan datang dia tetap menyertai. Di masa lalu Tuhan berkati kamu, di masa yang akan datang Tuhan akan berkatin double porsi. Di masa yang lalu Tuhan pulihkan hidupmu. Di masa yang akan datang Tuhan akan lakukan lebih powerful lagi. Enjoy dan nikmatin hidupmu bersama Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba, firman ini nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman jadi kehidupan. Dan aku berdoa setiap orang yang mendengar firman yang kamu sampaikan ini diubahkan, dipulihkan, dijamah, dan semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan hidup kami. Pimpin, urapi, proteksi, jaga, dan lindungi.
Hamba berdoa setiap orang yang rajin mendengar firman yang hamba sampaikan, Tuhan berkati mereka, proteksi, jaga, lindungi, promosi dan tinggikan, berikan kemampuan, kekuatan, waktu mereka mengalami sesuatu yang ilahi yang terjadi dalam hidupnya, proses perembukan itu. Dan hamba berdoa, Tuhan, untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amen, and God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Kau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini, Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Kami mencintai-Mu, mencintai-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu,
kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadimu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.